Adakah yang suka meninggi-ninggikan makhluk halus? Jawabnya ada. Ada komentar yang bisa membuka tabir kebodohan dan kerendahan. Pada sisi lain, juga bisa menggelitik mengundang gelak tawa berkepanjangan. Komentar tersebut mungkin dari pihak oknum Yaman atau pengikutnya yang mengenaskan. Baiklah, saya bacakan, mohon diperhatikan. Komentar. Baratayuda perang di alam jin, bukan manusia. Maka jawabannya adalah, apakah jin yang memanusia sekalipun mengerti dan mampu mendalami alam manusia sesungguhnya? Difitnahkan bahwa Baratayuda itu perang di alam jin. Semoga kasuistis sifatnya, tidak boleh mengebiak-uyah suatu golongan, maka disebut oknum. Dalam kaitan ini, fakta bahwa oknum-oknum Yaman pun suka merendahkan, menghinakan pewayangan. Bahkan ada yang memfitnahkan tokoh yang disosokkan, dikatakan dahulu disembah. Padahal pewayangan itu sesungguhnya bermaknakan sejarah. Jangan dikait-kaitkan dengan alam jin. Jin tidak pernah melakukan pengembangan teori terkait metode karbon misalnya. Jangan bikin malu makhluk halus, mengangkat-angkatnya, menempatkannya sebagai pihak yang penting. Makhluk halus tidak pernah melakukan pengembangan teori dan metode karbon untuk mengukur dan menentukan usia suatu makhluk. Menentukan usia umur ataupun pendapatan arkeologis peristiwa yang terjadi di zaman sekali, termasuk kapan terjadi letusan gunung Toba dan letusan gunung Toba. Kedua peristiwa itulah yang menjadi sumber mitos dunia. Mengapa hal ini penting dibahas? Karena semua pihak hendaklah siap dengan kemajuan. Dunia makin menyadari sejarahnya. Pada sisi lain terkesan ada yang tidak siap, malah berfantasi-fantasi dengan kemunduran dalam keterbelakangan. Tidak usah membawa-bawa jin, makhluk halus dalam ilmu pengetahuan. Wilayah tanah bumi Nusantara Indonesia, pusat peradaban global zaman es. Perang Baratayuda terjadi di wilayah Nusantara Indonesia menjelang akhir zaman es. Kalau mempersetankan filosofi, pelajarilah peristiwa latar belakangnya. Saya menggarisbawahi dengan peristiwa yang melatar belakangi cerita dan filosofi yang terkandung di dalam cerita tidak dapat dipisahkan. Jangan lupa like. Makhluk halus tidak pernah melakukan penyelidikan tentang paleovegetasi. Penyelidikan paleovegetasi sebuah tumbuh di suatu tempat pada zaman es. Di suatu tempat itu dahulu apakah hutan dan tanah atau padang rumput atau gurun pasir atau tempat yang tertimbun melihat yang sangat tebal, bisa diketahui dengan penyelidikan paleovegetasi yang tidak pernah dilakukan oleh makhluk halus. Kehidupan itu panjang, sangat aneh kalau dipenggal sesuka hati. Apalagi dengan membodohkan manusia cerdas masa kini dengan merendahkan manusia cerdas masa lalu sebagai jin. Padahal kecerdasan manusia niscaya sambung bersambung, rangkai berangkai, melintasi zaman demi zaman. Memang ada jin yang melakukan penyelidikan tentang
paleoklimatologi. Makhluk halus tidak pernah melakukan penyelidikan tentang paleoklimatologi. Pada zaman es, iklimnya seperti apa? Dan beberapa fenomena alam yang lain di Sulawesi menjadi pusat para ahli dunia melakukan penyelidikan tentang iklim purba dengan mengukur dasar danau untuk mengambil datanya. Makin dalam materi lumpur yang diselidiki, maka akan diketahui iklim yang lebih tua lagi. Dan menurut penyelidikan itu, pada bagian menjelang akhir zaman es yang diakhiri oleh letusan Krakatau, diketahui Pulau Sulawesi merupakan padang rumput. Maka sampai sekarang tidak tahu di Sulawesi ada binatang endemik khas padang rumput, yaitu anoa. Manusia yang melakukan pendidikan bukan makhluk halus. Beranikan diri pula untuk membaca kitab Mahabharata versi India. Siapa tahu juga menemukan seperti yang saya temukan. Saya membacanya di dalam tahun 2015 ketika keyakinan saya sudah begitu besar bahwa pusat peradaban global di masa yang lalu tempatnya di sini, di wilayah bumi Nusantara Indonesia. Dengan semangat itulah saya membaca kitab Mahabharata yang saya identifikasi sebagai atau adalah yang versi India. Ternyata benar, peristiwa besar perang Bharatayuddha pun terjadinya di Indonesia. Saya sempat bertanya-tanya apakah betul yang saya lihat atau saya baca itu. Saya melihat ada angka astronomi terselip pada bagian cerita Bharatayuddha. Angka astronomi tersebut dapat dihitung dengan matematika yang sederhana, menghasilkan angka koordinat, derajat dan menit pada garis lintang, yaitu pada garis lintang selatan. Saya ulangi penegasan dengan setegas-tegasnya bahwa pada saat saya menyampaikan dalam video ini, saya sudah tahu letak Tegal Kurusetra, tempat berlangsung perang Bharatayuddha yang sesungguh-sungguhnya itu, di berapa derajat lintang selatan. Itulah maka saya sampaikan, jangan direklamasi pantai Jakarta, Banten, Bekasi. Percayalah, di kawasan itu terdapat situs sejarah perang Bharatayuddha yang sesungguh-sungguhnya.